Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami pagi hari ini. Sekarang kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Adoni Bezek. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Di Bezek, mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Bezek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Hanya ada 3 ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang nama Adoni Bezek. Adoni dari Bezek, yaitu seperti yang baru saja kita baca. Ketiga ayat tersebut adalah satu-satunya ayat-ayat di dalam Alkitab yang bercerita tentang hidup Adoni Bezek. Siapa Adoni Bezek sebelumnya? Apa pekerjaan dan keterampilannya? Apa yang sudah dia perbuat di dalam hidupnya? Semua itu tidak banyak diceritakan. Hanya saja dari pengakuan mulutnya sendiri, setelah dia menerima apa yang terjadi atas dirinya, barulah kita mengerti sedikit siapakah Adoni Bezek. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 7 berkata, kata Adoni Bezek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Inilah sebuah perkataan penyesalan yang keluar dari mulut seorang manusia. Secara sederhananya, Adoni Bezek berkata, aku telah menerima apa yang pantas bagiku. Atau, kejahatanku di masa lalu sekarang terjadi atas hidupku sendiri. Apa yang ditabur oleh Adoni Bezek sekarang telah dia tuai sendiri, dan itulah akhir catatan hidupnya sampai saat matinya. Hukum tabur tuai terjadi atas hidup Adoni dari Bezek. Mungkin selama hidupnya Adoni dari Bezek adalah seorang yang haus kekuasaan. Terbukti dari pengakuannya sendiri, dia menaklukkan 70 raja-raja. Bukan hanya puas dengan kemenangan itu, Adoni Bezek juga mengumpulkan raja-raja itu seperti orang memelihara anjing di rumahnya. Seperti itulah diperlakukannya ke 70 raja-raja yang telah dia kalahkan. Ibu jari tangan dan kaki mereka dipotong. Tanda mereka telah dikalahkan dan ditaklukkan. Namun tidak hanya sampai di situ, mereka pun tidak diberi makan, sampai mereka terpaksa memungut remah-remah yang jatuh dari meja Adoni Bezek. Mereka direndahkan sampai seperti anjing-anjing liar yang ada di sekeliling manusia. Mungkin saat itu, Adoni Bezek tidak pernah menyangka bahwa hal yang sama bisa terjadi atas dirinya sendiri satu kali kelak. Namun pasti dia sadar dan mengerti apa yang sedang dia kerjakan. Dan sungguh, hukum tabur tuai pun terjadi atasnya. Betapa menyedihkannya kalau hal itu juga yang terjadi atas hidup anak-anak Tuhan, di mana catatan terakhir dari hidup kita adalah catatan kejahatan dan perbuatan dosa kita, atau imbalan atas kejahatan kita sendiri. Namun kenyataannya, tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang sampai saat ini sedang melangkah ke arah situ. Kita terus-menerus mengerjakan dan menikmati dosa, sebab dosa itu manis rasanya, sampai sengatnya menyengat kita, dan dosa itu mematikan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi.
Ajari aku melembutkan hati, agar aku selalu siap ditegur dan dikoreksi. Amin. Jesus loves you, and so do I.